Selamat datang kembali di alur cerita film. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda film bencana dari tahun 2020 berjudul Greenland. Lihat pekerjaan konstruksi sedang dilakukan di atas sebuah bangunan besar. Dua pria berbicara tentang beberapa penundaan yang frustrasi. Dengan situasi tersebut adalah Bos John. Beberapa saat kemudian, dia mengendarai mobilnya mendengarkan radio tentang komet antar bintang yang akan terbang dekat bumi. Dia tiba di lingkungan pinggiran kota dan berjalan ke sebuah rumah dengan enggan. Untuk masuk, dia memasuki sebuah ruangan di mana seorang wanita terlihat di atas treadmill, yang merupakan sekutu istrinya. Mereka melakukan percakapan canggung seputar anak mereka Nathan dan pesta ulang tahunnya yang akan datang. Sang putra tiba dan bersemangat melihatnya. Mereka pergi ke kamarnya dan berbicara tentang gambar yang dia buat tentang komet yang akan datang, bernama Clark. Saat mereka sedang berbaring di tempat tidur, terungkap bahwa anak laki-laki itu menderita diabetes. Mereka berbicara tentang perpisahan John dari ibunya. Kemudian mereka bertiga berada di ruang tamu mendengarkan berita tentang komet. Benda antar bintang bergerak cepat menuju bumi dan dibuat dari banyak bongkahan es yang tertinggal di belakangnya. Malam itu dia terlihat kembali ke dalam rumah, mengambil kamar tamu. Keesokan paginya, sang ayah mendengarkan berita tentang komet itu lagi. Mereka mengatakan bahwa pecahan komet itu akan jatuh ke bumi, tetapi bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Saat dia sedang membersihkan panggangan untuk pesta yang akan datang, sekutu masuk dan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu pergi ke toko untuk membeli beberapa barang. Dia membawa putranya bersamanya dan saat masih di tempat parkir, semua orang melihat ke langit. Mereka melihat komet mendekat ke dalam toko saat mereka berbelanja. John mendapat peringatan presiden di teleponnya dan kemudian panggilan otomatis. Tidak ada orang lain di toko yang mendapatkan peringatan yang sama. Dia diberitahu bahwa dia bersama istrinya dan putranya dipilih untuk relokasi tempat penampungan darurat. Peringatan yang sama ditampilkan di TV rumah, tetapi sekutu tidak melihatnya. John dengan cepat meninggalkan toko bersama putranya. Saat mereka dalam perjalanan pulang, dia melihat kendaraan militer dan pesawat terbang ke arah lain. Ketika mereka tiba di rumah, orang-orang sudah berkumpul untuk pesta. John pergi untuk berbicara dengan sekutu di dapur dan bertanya padanya apakah dia mendapat peringatan yang sama. Dia menolaknya karena berpikir itu hanya ujian. Tapi dia memberitahunya tentang militer yang dia lihat di jalan mencurigakan tentang apa yang terjadi dengan komet itu. Keduanya kembali ke ruang tamu di mana semua orang menonton berita, berharap melihat bagian dari komet itu menghantam Samudra Atlantik. Tidak ada yang khawatir karena gambar pecahannya ditampilkan di layar TV dan anak-anak mulai menghitung mundur ketika mereka mencapai salah satu yang menunggu untuk melihat percikan air di laut. Tidak ada yang terjadi sesaat ada gempa kecil, dan John berjalan keluar rumah. Dia melihat sekawanan burung terbang menjauh ketika tiba-tiba gelombang kejut yang sangat besar menghantamnya. Merasa di dalam rumah juga, dia masuk kembali, dan semua orang takut, masih mendengarkan berita penyiar yang mengumumkan bahwa berita tersebut telah berdampak pada sebuah kota di Florida dengan gelombang kejut yang jatuh sejauh ribuan mil. Kota itu hancur total sebagai tembakan orbital tentang tabrakan komet ditampilkan di berita. Orang-orang bertanya-tanya apakah akan ada lebih banyak lagi pecahan komet yang akan menghantam planet ini. John mendapat peringatan dari presiden lagi. Panggilan tersebut diputar di ponselnya dan TV sehingga semua orang dapat melihat apa yang tertulis dalam pesan tersebut. Tidak ada orang lain yang mendapat peringatan tersebut. Pesan yang sama menyatakan bahwa John tidak bisa membawa orang lain ke tempat penampungan kecuali keluarganya. Dia mendapat kode keamanan untuk masuk ke pesawat melalui teleponnya. Yang lain pergi dengan panik. John dan sekutunya berkemas. Khawatir apakah mereka akan memiliki cukup insulin untuk anak laki-laki yang ditanyakan. Anak itu tentang kakek sekutunya sedang menyiapkan makanan dan mendengarkan berita mengerikan saat John pergi menemui Nathan yang mengatakan bahwa langit sedang terbakar keluar dari jalan masuk. Mereka melihat bahwa tidak ada teman mereka yang mendapat panggilan yang sama. Salah satu dari mereka memberitahu keluarga bahwa berita tersebut melaporkan bahwa sepotong besar komet yang disebut pembunuh planet akan menghantam bumi dalam 2 hari. Ketika mereka meninggalkan tetangga lain yang berlari ke arah mereka, memohon untuk mengambil putri mereka, John menolak, dan mereka pergi berdebat di dalam mobil. Bahkan jika mereka benar-benar membawanya, dia mungkin akan ditolak di pangkalan udara nanti saat mereka sedang mengemudi.
Orang-orang terlihat sudah menjarah toko-toko, tiba-tiba mereka berkendara hingga terjadi kemacetan besar di jalan raya, dan John pergi ke arah lain sambil mengambil sisi jalan mereka. Mendengarkan berita di radio yang mengatakan bahwa ada lebih banyak dampak dan dampak lainnya diperkirakan akan menghancurkan seluruh kota atau bahkan menyebabkan tingkat kepunahan. Mereka tiba di pangkalan udara yang dijaga oleh militer. Orang-orang berkumpul di sekitar pintu karena mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam keluarga. Mereka melewati kerumunan dan diperbolehkan masuk dengan barcode yang mereka terima. Begitu masuk, mereka diberikan gelang untuk identifikasi pribadi dan disuruh memindahkan semua barang mereka ke dalam satu tas yang lebih kecil. Tiba-tiba mereka menyadari insulin karena Nathan sudah pergi dan John pergi mengambilnya dari mobil. Sekutunya pergi untuk memberitahu tentara tentang suaminya, tetapi memberitahu mereka tentang diabetes anak laki-laki itu dan menyebabkan masalah. Dia dibawa ke atasan yang memberitahu dia bahwa seseorang dengan kondisi kronis bisa menjadi sekutu yang tidak berada di pesawat mencoba untuk berunding dengannya, tetapi dia ditolak. Dia dan putranya diantar keluar dari pangkalan sementara John kembali dan menuju ke pesawat mencari mereka tanpa menyadari apa yang terjadi. John menaiki salah satu pesawat itu akan lepas landas dan mencoba menghubungi sekutu tetapi bisakah salah satu penumpang di sana melihat insulin dan memberitahunya tentang peraturan mengenai penyakit kronis. John panik dan meminta untuk meninggalkan pesawat. Tiba-tiba pangkalan dilanggar dan orang-orang mulai menembak ke arah militer pesawat yang ada. John mengalami kebocoran bahan bakar, jadi dia menyuruh semua orang keluar dan melarikan diri. Pesawat itu meledak dan menyebabkan reaksi berantai. John mengetahui keluarganya ditolak karena mereka berdua sudah kembali ke mobil. Nathan sudah rendah insulin. Kekacauan di depan markas terus berlanjut sehingga John membutuhkan waktu beberapa saat untuk kembali ke mobil. Setelah di sana, dia menemukan pesan dari sekutu bahwa dia akan membawa Nathan ke tempat ayahnya. Jadi John mengejar mereka di jalan sana. Sekutu dan anak laki-laki itu pergi ke apotek. Dia memeriksa gula darahnya, dan mereka pergi mencarikan insulin untuknya. Tiba-tiba sebuah geng masuk ke dalam dan mulai menembak. Membunuh orang-orang di sekitar mereka berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam mobil bersama beberapa orang yang akan membawa mereka bagian dari menuju ke ayahnya. Pasangan sekutu itu sedang berkendara dengan mulai bertingkah aneh dengan sangat cepat. Akhirnya mereka mengusirnya keluar mobil, mengambil gelangnya, dan pergi bersama putranya. Meninggalkan dia terdampar di jalan raya. Sementara John cukup beruntung menemukan tumpangan ke utara juga di dalam truk. John memicu percakapan dengan salah satu pria, Colin, yang mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang menuju ke Kanada, di mana pengemudi tersebut mengenal seseorang yang memiliki pesawat dan dapat membawa orang ke tempat penampungan. Rupanya militer telah mendirikan tempat penampungan di Greenland. Saya menyarankan mereka untuk menemukan keluarganya dan menemuinya di Kanada sehingga mereka dapat naik salah satu pesawat ke pesawat lain. Salah satu orang di dalam truk menatap gelang John dan menuntut agar John memberikannya kepadanya, tetapi ketika dia menolak, terjadilah perkelahian besar yang menyebabkan perkelahian tersebut. Truk berputar dan menabrak orang-orang dari belakang. Pertarungan terus berlanjut, dan John akhirnya membunuh orang yang menyebabkan Colin tewas dalam kecelakaan itu. Sementara itu, sekutu mendapat tumpangan lagi menuju pangkalan di mana orang-orang yang membawa Nathan menuju dia masih terlihat berkendara bersama mereka. Ketika mereka sampai di pangkalan bandara di perhentian pertama, saat mereka menunjukkan gelang, anak laki-laki itu memberitahu tentara itu bahwa orang-orang itu bukan orang tuanya. Tentara itu menyuruh mereka diantar pergi membawanya masuk. Kemudian, sekutunya sampai di sana juga dan mencoba untuk menemukannya dari satu perhentian ke yang lain, dari satu unit medis ke unit medis lainnya. Dia akhirnya menemukannya, dan dia diberitahu bahwa dia telah diberi insulin. Perawat mengatakan dia akan membantu sekutu menemukan transportasi militer ke kota ayahnya dan bahwa dia akan menguntitnya dengan obat-obatan. Ketika Nathan John menerobos masuk ke dalam rumah untuk mengambil air dan makanan, dia segera memeriksa berita hanya untuk melihat bahwa dampak utamanya diperkirakan akan terjadi hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Dia menemukan kunci mobil keluarga dan membawanya ke ayah sekutu. Dengan cepat, dia menemukannya sedang bermain kartu dengan teman-temannya, bertanya tentang putrinya. Mereka memutuskan untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk menemukannya. Nathan, sementara itu, mereka berdua tiba di pompa bensin dan menelepon rumah John. Ayahnya pergi menjemput mereka, dan keluarganya akhirnya kembali bersama.
Mereka semua kembali ke rumah dan melihat bahwa informasi yang didapat John tentang shelter itu benar. Dia meyakinkan sekutunya bahwa mereka harus pergi ke Kanada dan mencoba peruntungan, sehingga mereka mempersiapkan perjalanan ke sana. Sayangnya, mereka tidak dapat meyakinkan Ayah Allah bergabung dengan mereka. Tiba-tiba, sepotong komet raksasa jatuh di dekatnya, mendorong mereka untuk segera pergi. Ayah sekutu memberi John pistol dan mengucapkan selamat tinggal saat mereka pergi. John dan sekutu terhubung kembali selama perjalanan, berjanji untuk tetap bersama. Mereka berhenti untuk sementara blokade di sepanjang jalan ketika puing-puing komet mulai berjatuhan di sekitar mereka. John keluar dari barisan mobil tetapi pecahannya berjatuhan di mana-mana. Sekutu berada di belakang untuk melindungi Nathan, sementara John mencoba mencari perlindungan. Mereka berhenti di dekat jembatan, tempat yang lain bersembunyi juga. Tetapi John kabur untuk membantu seorang pria keluar dari mobil yang terbakar. Malam itu juga, mereka melanjutkan perjalanan dan melewati Kanada sambil mencari bandara. Mereka mendengarkan radio dan menemukan bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi sampai yang terbesar. Bagian dari komet menghantam bumi dan menghancurkan lebih dari 75 makhluk hidup saat mereka mengemudi. Mereka melihat satu pesawat mengudara dan yang lainnya hampir lepas landas sehingga mereka mengejar pesawat kedua. John menghentikan pesawat dengan mengemudi tepat di depannya. Pilotnya enggan untuk menerima mereka karena dia sudah dalam kapasitas penuh, tetapi mereka berhasil meyakinkannya. John memiliki mimpi tentang waktu yang lebih baik, dan ketika dia bangun, mereka mendekati Greenland. Tempat itu tampaknya tidak terpengaruh oleh komet, sampai beberapa saat kemudian sebuah pecahan berdampak pada air dan menciptakan gelombang kejut yang menghantam pesawat. Kedua mesin mati saat pilot mencoba menjaga pesawat tetap di udara. Mereka meluncur melalui pendaratan udara dengan lancar, tetapi menabrak gletser. Pilot terjepit, namun John tidak dapat membantu mereka. Melihat sebuah pesawat militer mendarat 1 mil jauhnya. Jadi dia menunjukkan orang-orang dari pesawat di sana, dan ketika mereka tiba, sebuah truk militer membawa mereka masuk dan membawa mereka ke tempat perlindungan. Saat mereka masuk ke dalam planet, serangan pembunuh dampaknya akan mencapai mereka dalam hitungan menit. Beberapa menit kemudian, orang-orang masih masuk lebih dalam ke dalam tempat perlindungan. Begitu di dalam, mereka bersiap menghadapi benturan, dan kilas balik terlihat dari kehidupan mereka sebelumnya, ketika mereka bahagia bersama. 9 bulan kemudian, planet ini menjadi sunyi. Kota-kota hancur total. Sinyal radio mencari yang selamat, dan membuat koneksi yang memberitahu pihak penerima bahwa debu telah mengendap dan tidak ada radiasi. Palka tempat perlindungan terbuka dan mengungkapkan bahwa keluarga tersebut masih hidup, menghadapi kehancuran planet sebagai simbol harapan mereka. Mereka melihat seekor burung terbang di luar dan mulai keluar dari tempat berlindung. Saat bumi terlihat dari luar angkasa, sinyal radio berkomunikasi dari seluruh dunia. Ada orang yang masih hidup dimanapun di planet ini. Pastikan untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi sehingga Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.